Ada karakter baru yang telah ditunggu-tunggu, yaitu kehadiran Thor yang merupakan salah satu dewa ternama dari mitologi Norse. Buat kalian yang udah dicuci otaknya oleh Marvel, siap-siap aja nih dibikin kecewa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Diana. Nah, akhir-akhir ini banyak banget nih yang request tentang God of War Ragnarok. Dan di sini Putri bakal jelasin detailnya tentang God of War Ragnarok. Beberapa waktu yang lalu, God of War Ragnarok telah memperlihatkan video trailer beserta gameplaynya melalui acara PlayStation Showcase pada tahun 2021. Baru-baru ini pihak Santa Monica Studio selaku developer ngasih penjelasan kenapa God of War Ragnarok menjadi akhir cerita mitologi Nordik dan gak akan ada sebuah trilogi. Kira-kira apa ya alasannya? Oke, daripada bingung dan penasaran, aku udah cari tahu nih perjalanan Kratos di God of War seri Ragnaroknya. Mari kita simak. Williams mengatakan bahwa God of War Ragnarok akan menjadi penutup cerita berdasarkan mitologi Nordik. Tim developer menyebut cerita game God of War 2018 dan God of War Ragnarok sebagai Norse Saga. Channel YouTube Kapten Kuba mendapatkan suatu kesempatan di mana dia mewawancarai Cory Barlog selaku direktur Santa Monica Studio. Dia memberikan beberapa pertanyaan kepada sang direktur terkait proses pengembangan game God of War. Cory Barlog mengatakan bahwa proses pembuatan God of War membutuhkan waktu yang lama. Hal ini terlihat dari lamanya pengembangan God of War 2018 yang membutuhkan waktu hampir 5 tahun sejak game terakhirnya God of War Ascension rilis pada waktu itu. Jika Norse Saga dibuat dalam sebuah cerita trilogi, kemungkinan mereka akan membutuhkan waktu 15 tahun untuk menyelesaikan ceritanya. Karena lamanya proses pengembangan God of War inilah, cerita mitologi Nordik akan berakhir di God of War Ragnarok. Nah, selain itu, Santa Monica Studio menjelaskan bahwa dari awal pembuatan inti cerita God of War 2018 berfokus pada kisah antara Kratos dengan anaknya Atreus. Cory Barlog menambahkan bahwa jika mereka melanjutkan cerita Norse Saga dalam format trilogi, maka game tersebut akan semakin jauh dari inti ceritanya. Kratos akan kembali muncul di God of War Ragnarok jadi karakter utama bersama Atreus anaknya. Tetapi dalam seri ini, Kratos menjadi lebih bijak dan tidak pemarah seperti di seri awal game. Perawakan Kratos masih sama seperti di God of War 2018 yang kekar dan besar. Senjata utamanya juga masih sama, yaitu Leviathan X dan juga senjata legendarisnya Blade of Chaos. Atreus juga akan kembali hadir, dia dan Kratos akan menjadi duet maut dalam seri game ini. Karakter Atreus lebih berkembang dibandingkan karakter lainnya. Bisa dibilang Atreus tumbuh menjadi ABG dan dibekali dengan pemanah sama seperti seri sebelumnya. Tapi kemungkinan besar Atreus akan memiliki kekuatan yang lebih barbar ketimbang di seri God of War 2018. Dilihat dari trailer God of War Ragnarok, game ini akan melanjutkan kisah Kratos dan sang anak, yaitu Atreus dalam menghadapi sejumlah dewa dari mitologi Norwegia, sekaligus mencari kebenaran ramalan mengenai fenomena Ragnarok. Beberapa karakter akan kembali dalam seri terbaru ini. Contohnya Freya, berbeda dengan seri sebelumnya di mana Freya membantu Kratos dan Atreus. Namun kali ini dia akan mencari Kratos dan Atreus untuk balas dendam atas kematian anaknya Baldur. Terlihat jelas dalam trailer, Freya datang mengincar Kratos dan Atreus. Dia datang dengan muka marah dan benci kepada Kratos. Freya juga akan menggunakan mode bertarungnya. Dalam gameplay permainan ini diceritakan bahwa Atreus menjadi karakter dengan rasa keingintahuan yang besar. Ia ingin menjaga keluarganya tetap dalam keadaan aman. Tapi ia juga mau melakukan sesuatu saat konflik Nine Realms terjadi. Ia tidak ingin menjadi sosok yang hanya berdiam diri saja. Dalam game ini, kalian akan dibawa lebih jauh ke Svaltalheim, Vanaheim, serta Asgard. Bahkan pengembang game ini juga memberikan informasi bahwa nantinya akan ada lebih banyak lokasi misterius yang bisa dikunjungi. Kemudian terlihat juga kepala yang berbicara kepada Kratos. Siapa dia? Dia adalah Mimir.
yang membantu Kratos dalam seri God of War sebelumnya. Tugas Mimir di sini masih sama, yaitu menjadi kamus berjalannya Kratos. Lalu mereka yang mencoba untuk menghentikan Ragnarok terjadi bertemu beberapa orang. Salah satunya adalah Durlin. Gak banyak yang aku tahu tentang si Durlin ini. Yang jelas Durlin itu seorang kurcaci yang sering muncul di beberapa cerita mitologi Nordik. Durlin sendiri biasanya diartikan sebagai yang tidak aktif atau yang tertidur. Durlin juga memiliki julukan sebagai Dwarf King of the Norse Mythology. Dia juga berhasil membuat pedang perang bernama Tyrfing yang kemungkinan besar pedang tersebut milik Tyr. Durlin kemungkinan besar akan menjadi tempat untuk membeli peralatan dan perlengkapan Kratos. Atau mungkin dia bakal ngasih pedang baru buat Kratos. Lalu ada Sindri. Sindri adalah karakter yang telah muncul pada God of War 2018. Tampilannya juga masih sama, yaitu memakai armor emas. Menurut aku ya, si Sindri ini juga akan tetap menjadi penjual item dan menjadi tempat upgrade senjata sekaligus armor Kratos. Satu lagi yang bertemu Kratos dan Atreus untuk menghentikan Ragnarok yaitu Brok. Brok sendiri adalah saudara kandung Sindri. Di dalam game ini, mereka berdua mempunyai tugas yang sama. Brok mempunyai tubuh berwarna biru, tubuh gempal, dan juga memakai armor emas sama persis kayak yang dipakai sama si Sindri. Lalu dari gameplay yang diperlihatkan dari trailer video ini, Kratos melawan beberapa makhluk mitologi Yunani, salah satunya adalah Centaur. Buat kalian yang belum tahu Centaur itu siapa, kalian juga bisa lihat video Centaur di video aku sebelumnya. Juga terlihat Kratos berhadapan dengan Jormungand. Dalam mitologi Nordik, Jormungand ini sebenarnya melawan Thor dan diakhiri dengan keduanya yang mati. Apakah di sini Kratos akan berhasil mengalahkan Jormungand agar Ragnarok tidak terjadi? Kita tunggu aja gamenya rilis. Terlihat ada kemampuan terbaru dari Atreus yaitu Runic Summon. Ada karakter baru yang telah ditunggu-tunggu yaitu kehadiran Thor yang merupakan salah satu dewa ternama dari mitologi Nordik. Thor dikisahkan jadi salah satu dewa terkuat yang siap membunuh Kratos dan Atreus menggunakan senjatanya yang berbentuk palu bernama Mjolnir. Thor menginginkan darah Kratos untuk saudara dan anaknya yang berujung tewas di tangan Kratos. Memang karakter tersebut sebelumnya sempat hadir sebagai cameo dalam seri sebelumnya. Tapi kali ini Santa Monica Studio menghadirkan Thor secara utuh untuk memberikan nuansa dan pengalaman baru untuk para pemain. Eits, tapi jangan kecewa ya. Thor ini mempunyai nafsu makan yang besar dan ceroboh. Buat kalian yang udah dicuci otaknya oleh Marvel, siap-siap aja nih dibikin kecewa. Karena di sini Thor tidak akan bertubuh ideal layaknya Thor dalam The Avengers. Tapi jika kalian menonton The Avengers Endgame, kemungkinan besar kalian akan melihat Thor dengan sifat aslinya. Pemarah, rakus, dan juga tubuh gendut. Dalam akhir trailer itu, Atreus akhirnya berhasil menemukan Tyr. Tyr sendiri adalah dewa perang atau God of War-nya mitologi Nordik. Turut hadir dalam God of War Ragnarok. Tyr sendiri adalah saudara tirinya Thor, Tyr Thor. Kekuatan Tyr memang tidak sekuat Thor. Dalam game ini, Tyr digambarkan memiliki badan yang tinggi, berewak lebat, dan berambut panjang, terlihat sama kayak Zeus. Atau mungkin Tyr ini penjelma dewa Zeus. Tyr sepertinya akan membantu Kratos untuk menghentikan perang Ragnarok, atau mungkin Tyr akan menjadi pemicu perang Ragnarok sendiri. Coba dong kalian komen di bawah ini, kira-kira Tyr itu ada di kubu yang mana ya? Lalu dalam akhir trailer itu terlihat wanita yang sangat cantik banget. Dia adalah Angerboda. Angerboda adalah karakter baru yang muncul dalam God of War Ragnarok, akan menjadi semakin menarik karena datangnya karakter baru ini. Juga akan muncul banyak teori nih pastinya dari kalangan gamers. Menurut aku sih ya, Angerboda ini akan membantu Atreus untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Bener gak sih guys? Dari cerita mitologi Nordik, Angerboda adalah istri Loki. Jadi harusnya bener sih kalau nantinya si Atreus ini bakalan menikah dengan Angerboda.
Oke, segitu dulu ya ceritanya. Nanti bakalan aku kupas tuntas mengenai God of War Ragnarok. Kalau udah rilis tapi ya. Oh iya, dilihat dari akun Twitternya PlayStation Game Size, God of War Ragnarok ini bakalan dirilis perdana pada tanggal 30 September tahun 2022. Nah, jadi nggak sabar kan kalian buat beli gamenya? Menurut aku game ini pasti bakalan laris banget sih ya. Mengingat ketika trailernya keluar, antusiasmenya udah sangat heboh. Sejak dulu, seri God of War emang udah selalu menyajikan hal-hal baru terhadap para pemainnya. Sehingga setiap akan diluncurkan selalu menarik perhatian khususnya dari para penggemar beratnya. Nah, kalau kamu, apakah salah satu yang menanti rilisnya game ini? Oke, saya Putri Diana. Teman-teman jangan sungkan buat mampir di video aku yang lainnya dan tunggu aku di episode selanjutnya. Dadah!